Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para siswa SMP Islam Nurul I'tisam yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, penyucian hati dan jiwa, yang mana kita merujuk pada kitab yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yaitu kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang surat yang ditulis oleh Khalifah pada Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang beliau tulis disebabkan karena adanya beberapa bencana musibah yang melanda negeri-negeri Islam pada saat itu. Lalu beliau menganjurkan kepada para penduduknya, kepada para rakyatnya untuk mengeluarkan sedekah dengan dalil bahwasanya sedekah itu adalah hal yang disunnahkan ketika terjadi di saat musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, dalam surah Al-A'la yang kalian sudah hafal. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Rabb-nya lalu dia salat. Begitu juga beliau berdalil dengan doa Nabi Adam alaihissalam ketika beliau ditakdirkan oleh Allah untuk turun ke bumi, tidak lagi di surga, disebabkan beliau memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya. Beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Dan doa-doa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang dahulu. Sekarang kita akan membacakan tentang perkataan Al-Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa qala al-Imam Ahmadu haddatsana Aswad ibnu Amir haddatsana Abu Bakrin anil A'mash an Atha ibni Abi Rabah an Ibni Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dhanna an-nasu bid-dinari wad-dirhami wa tabaya'u bil-'inati wattaba'u adhnab al-baqari wa tarakul jihad fi sabilillah anzalallahu bihim bala'an fala yarfa'u anhum hatta yuraji'u dinahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika manusia telah menjadi kikir, menjadi pelit dengan dinar dan dirhamnya, maksudnya dengan hartanya, berjual beli dengan sistem riba. Sistem riba salah satunya jual beli yang dilarang oleh Islam. Lebih mementingkan bercocok tanam, urusan dunia, serta meninggalkan jihad fisabilillah, tidak berperang di jalan Allah, maka Allah akan menurunkan bencana kepada mereka. Bencana tersebut tidak dihilangkan olehnya hingga manusia kembali kepada agama mereka. Ini sebab diturunkannya bencana, yaitu jauhnya seorang muslim dari agamanya. Begitu juga diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Begitu juga Ibnu Abdi Dunya menyebutkan dari Umar bin Al-Khattab, dia berkata, ata alaina zamanun wa ma yara ahadun minna annahu ahaqqa bid-dinari wad-dirhami min akhihil muslimi. Aku prihatin
melihat kondisi kita, yaitu umat Islam, semestinya tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap dinar dan dirham selain saudaranya sesama muslim. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang tadi kita sebutkan hadisnya, ya, apabila manusia telah menjadi kikir dengan dinar dan dirhamnya, berjual beli dengan sistem inah, ya, riba, meninggalkan jihad di jalan Allah, dan lebih mementingkan pertanian, jauh dari agama, maka Allah akan menurunkan bencana dari langit kepada mereka. Bencana tersebut tidak akan diangkat olehnya hingga manusia kembali kepada agama mereka. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Hasan, ya, kata Al-Hasan, demi Allah, sesungguhnya bencana itu tidak lain adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ya, jadi dengan adanya bencana, Allah Subhanahu wa taala sejatinya menghukum manusia, ya, atas apa yang telah mereka, ya, perbuat, mereka kerjakan dari dosa dan maksiat yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebagian nabi Bani Israel, ya, nabi-nabi yang, ya, dari keturunan Nabi Yakub, namanya, ya, Bani Israel. Anak-anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam namanya, ya, itu Bani Israel. Jadi kalau, ya, didapatkan dalam Al-Quranul Karim atau dalam hadis Nabi SAW, Bani Israel maksudnya adalah anak, ya, cucu keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, sebagian nabi Bani Israel memperhatikan tindakan Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar ini adalah seorang, ya, raja pada saat itu. Ya. Ya, namanya adalah Nebukadnezar. Nebukadnezar. Ya, terhadap mereka. Jadi raja, ya, pada saat itu, ya, melakukan tindakan yang zalim, ya. Lalu mereka mengatakan para nabi dari Bani Israel ini, karena perbuatan kami sendiri, engkau mengangkat orang yang tidak mengenalmu dan tidak mengasihi kami sebagai penguasa kami. Ya, lalu Nebukadnezar bertanya kepada Daniel. Daniel ini adalah nabi, ya, nabi dari Bani Israel, nabi di kalangan Bani Israel. Ya, kata beliau, apa yang menyebabkan aku menjadi penguasa kaummu? Maka Nabi Daniel menjawab, besarnya dosamu dan kezaliman kaumku terhadap diri mereka sendiri. Ya, jadi adanya penguasa yang zalim, ya, tidak lain disebabkan karena rakyatnya terlebih dahulu yang zalim, maka akan muncul penguasa yang zalim. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Ya, jadi bukan serta-merta, ya, ada pemimpin yang zalim, yang keji, ya, karena rakyatnya benar, bukan, ya. Adanya pemimpin yang jelek karena rakyatnya juga jelek. Ya. Kalau rakyatnya bagus, maka pemimpinnya juga bagus. Ya, maka kita berusaha, ya, dari diri kita sendiri, keluarga kita, untuk menjadi yang lebih baik, ya, khususnya dalam beragama, ya, agar nanti kita mendapatkan pemimpin, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin, ya, yang cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya. Begitu disebutkan oleh Ibnu Abdid Dunya, ya, yaitu dari Ammar bin Yasir dan Hudzaifah, bahwasanya Nabi bersabda, "Innallaha azza wa jalla idza arada bil ibadi niqmatan amatal atfala wa aqama arhaman nisa'i fatanzilun niqmatu wa laysa fihim marhumun." Sesungguhnya jika Allah menginginkan terjadinya azab kepada para hambanya, maka dia mematikan anak-anak serta memandulkan rahim para wanita. Kemudian turunlah azab, sedangkan ketika itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang dikasihani. Beliau juga menyebutkan, Ibnu Abdi Dunya, ya, beliau menyebutkan juga, ya, dari Malik bin Dinar, dia berkata, aku pernah membaca di dalam satu riwayat
bahwa Allah berfirman, aku adalah Allah yang menguasai para raja dan hati mereka berada di tanganku. Jika mereka menaatiku, yaitu para raja tersebut, para pemimpin tersebut menaatiku, menaati Allah Subhanahu wa taala, maka aku menjadikan mereka sebagai rahmat. Namun jika mereka durhaka kepadaku, maka aku menjadikan mereka sebagai azab. Oleh karena itu, janganlah kalian menyibukkan diri dengan mencaci maki para raja, tetapi bertaubatlah kepadaku. Niscaya aku akan menjadikan mereka mengasihani kalian. Ya, jadi ya, pemimpin ya, kalau mau baik maka rakyatnya juga harus baik. Kitanya harus baik ya sebagai warganya. Maka ya, kalau kita punya kesalahan, dosa, maksiat, segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya, supaya Allah Subhanahu wa taala nanti menganugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil. Disebutkan juga dalam Marasil Al-Hasan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum, niscaya Dia menyerahkan urusan mereka kepada orang-orang yang lemah lembut, serta menjadikan fai itu harta yang diperoleh dari kaum kafir tanpa melalui peperangan, tanpa melalui pertempuran, namanya fai. Ada ghanimah, ada fai. Kalau ghanimah harta rampasan perang ya, karena berperang. Kalau fai ya nggak pakai perang, langsung dikasih saja ya, langsung ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Itu namanya fai. Mereka berada di tangan orang-orang yang murah hati dari kalian, dari kalangan mereka. Begitu pula jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum, pasti Dia menyerahkan urusan mereka kepada orang-orang bodoh, serta menjadikan harta fai, harta yang tadi ya, mereka berada di tangan orang-orang yang kikir dari kalangan mereka. Ya, disebutkan juga oleh Imam Ahmad dan ulama yang lain dari Qatadah, dia mengatakan bahwa Nabi Musa pernah berkata, wahai Rabbku, engkau berada di atas langit, sedangkan kami di bumi. Maka apakah tanda kemarahan dan keriduanmu? Allah menjawab, jika aku menyerahkan urusan kalian kepada orang-orang yang baik di antara kalian, maka itulah sebagai tanda keriduanku terhadap kalian. Dan apabila aku menyerahkan urusan kalian kepada orang-orang jahat yang ada di antara kalian, maka itulah tanda kemurkaanku terhadap kalian. Ya, itu yang bisa kita bahas atau kita bacakan dari kitab Ad-Da' wad-Dawa, buah karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang mana pada intinya ya, yang kita bacakan tadi adalah ya, sebab ya adanya turun musibah ya, bala. Salah satunya adalah ya adanya pemimpin yang zalim, yang tidak adil, yang jahat, ya, adalah disebabkan karena ya kejahatan rakyatnya, penduduknya, jeleknya penduduknya. Ya, maka kita sebagai rakyat, sebagai penduduk, ya orang biasa, ya maka berusaha untuk ya menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Dan kalau kita memang ya terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka segera beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam ya pasti punya kesalahan, punya dosa. Ya, maka sebaik-baik orang yang salah, orang yang berdosa adalah yang segera dia bertaubat, banyak-banyak bertaubat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dan menerima taubat yang kita berharap taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa natubu ilaik, dan kami bertaubat kepadamu. Wallahu a'lamu bissawab. Naktafi ala hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.